pagi kita buka HP kita, ya, lihat berita pagi-pagi. Bukannya tambah semangat, malah tambah pening. Harga naik, kasus korupsi nggak habis-habis, berita politik penuh drama, kadang-kadang bikin kita gregetan, sinis, bahkan juga banyak yang putus asa. Namun sebagai orang percaya nih ya, orang-orang beriman, orang Kristen, bagaimana seharusnya kita menyikapi keadaan negeri ini? Apakah kita cuma jago komentar di media sosial, atau ada sikap iman yang kokoh yang bisa kita pegang supaya kita tetap kuat dan tidak larut dalam kecemasan? Mari kita lihat obras ini, ya, kita boleh resah tetapi tidak pasrah di tengah keadaan negeri ini. Nah, ada berbagai pemicu gitu ya, ketika melihat berbagai masalah di bangsa kita, baik itu korupsi, ketidakadilan, sampai pada perdebatan-perdebatan yang nggak ada habisnya. Ya, gereja ditutup, ibadah tidak boleh, lagi ibadah dihentikan, dan lain sebagainya. Biasanya ada berbagai reaksi. Kita coba cek ya, berbagai reaksi atau tipe-tipe ketika kita bereaksi terhadap keadaan di negeri kita. Mungkin reaksi ini ada di antara teman-teman. Mungkin salah satu yang menjadi bagian dalam reaksi Anda. Yang pertama itu ada orang yang reaksinya itu tipe orang sinis. Sinis dan apatis gitu ya. Nah, ini sudah sinis apatis. Nah, biasanya ini orang-orang sinis apatis ini suka melontarkan kalimat seperti ini. Percuma, nggak akan bisa berubah. Dari dulu juga gini. Atau siapapun pemimpinnya, nasib kita begini-begini saja. Nah, tindakannya orang yang apatis ini pasti akan menarik diri dan berkata, nggak usah ikut pemilu, kita golput saja. Udah malas kita bahas-bahas soal isu sosial, fokus 100% pada urusan pribadi kita. Ya, sudah sering kita dikecewakan dengan janji-janji. Nah, ini bahaya. Bahayanya apa? Ini akan mematikan harapan dan rasa kepedulian. Sikap ini membuat kejahatan dan ketidakadilan itu akan semakin merajalela karena orang baik memilih untuk diam. Nah, ini kan apatis gitu ya, sinis dan apatis. Nah, tipe yang kedua adalah ketika menjumpai masalah yang muncul di negeri kita, ini dia langsung berapi-api di media sosial. Cepat sekali menyalahkan satu pihak. Oh, misalnya, wah ini, presiden itu, orang ini, orang itu. Dan gampang terprovokasi. Dan bahasanya biasanya seringkali penuh amarah dan kebencian. Anda sudah dapat kan? Anda dapat lihat, baca komentarnya, penuh kebencian, kasar bahasanya, maki-maki. Dan wah, ini adalah si pemarah yang katakanlah mudah sekali pakai keyboardnya. Seolah-olah dia pahlawan dengan keyboard. Pahlawan keyboard. Gitu. Dia menulis komentarnya. Dia itu aktif debat di kolom komentar. Selalu dia muncul. Dia menyebarkan konten-konten yang menyerang lawan politiknya. Mungkin pemerintah. Ya, kemudian seringkali dia terjebak dengan informasinya sendiri. Jadi informasi yang dia sampaikan kadang-kadang menyerang dirinya sendiri. Ya, ini kan ada ini banyak sekali. Nah, bahayanya tipe orang ini, dia tidak akan pernah membawa solusi, tapi justru memperkeruh suasana dan memperdalam perpecahan. Ada pro A, pro B. Ya. Kalau di sekarang ini pro partai apa yang dia suka, dia pilih, dia bela mati-matian. Ya. Jadi bukannya bawa solusi, tapi justru memperkeruh suasana. Dan ini memperdalam perpecahan. Semakin terlihat perpecahan di sana-sini. Energinya habis hanya untuk marah-marah di jalan, di kolom komentar lah. Dia paling suka muncul. Ya. Dan bukan untuk aksi yang terbaik, tapi justru konstruktif.
dan itu bisa menghancurkan. Jadi kalau konstruktif bagus ya, tapi kalau destruktif itu yang menghancurkan. Ya, jadi bukan konstruktif lagi, tapi destruktif. Nah, ini si pemarah suka muncul. Dan saya juga suka, cemas sekali ya. Gemes, bukan cuma cemas, tapi gemes dengan orang-orang yang suka nulis-nulis di kolom komentar. Tipe yang berikutnya adalah tipe cemas dan overthinking. Nah, mungkin Anda ada bagian di sini. Biasanya orang yang cemas, suka cemas dan overthinking itu, dia memang suka sekali konsumsi. Kalau berita-berita biasa ya dilewatin. Tapi begitu ada berita buruk, dia langsung berhenti di situ. Dia mulai baca, dia mulai tambah cemas, dia mulai khawatir. Gimana nanti ya masa depan saya ya, pekerjaan saya, anak-anak saya, anak-anakku gimana nih? Indonesia akan bakal jadi apa ini 10 tahun lagi? Indonesia gelap. Wah gitu ya. Nah, tindakan ini akan membuat kecemasan semakin nyata. Dia akan sulit tidur, dia merasa helpless, tidak berdaya, dan semua masalah negara seolah-olah menjadi beban pribadinya. Bahayanya apa? Bahayanya itu adalah damai sejahtera itu dicuri, hilang, sukacitanya hilang, dan hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dan padahal itu belum tentu terjadi. Ya. Dan ini ada di luar kendalinya. Anda di mana nih tipe ini? Yang keempat itu, tipe ini adalah si positif. Pikirannya positif, tapi suka menyangkal juga. Jadi toksik. Ya gitu. Nah, biasanya tipe orang positif yang suka nyangkal itu, dia tidak suka dengan topik-topik berat. Ya, jadi dia akan menuju kepada spiritual. Ini oke sih, positif ya. Nah, biasanya gini, nah sudahlah, ayo doakan saja, kita nggak usah ikut-ikutan. Ayo kita fokus pada hal-hal yang baik-baik saja. Ya, ini bagus sekali, saudara-saudara. Tapi kadangkala dia tutup mata kepada ketidakadilan di sekitarnya. Ya udahlah, sudahlah. Yang penting kita tenang aja lah. Kita nggak usah ikut-ikutan lah. Ya, kita cukup berdoa saja. Nah, kadangkala tipe ini hanya menganggap membahas masalah sosial sebagai sesuatu yang kurang rohani. Nah, itu nggak rohani. Itu kurang rohani. Itu bisa mengotori hati. Nah, gitu biasanya. Jadi dia suka menutup mata terhadap keadilan di sekitarnya. Nah, bahayanya apa? Bahayanya adalah iman akan menjadi pelarian, bukan kekuatan untuk sebuah transformasi. Betul, positif, tapi harus ada tindakan. Tindakan yang bukan hanya diam. Ya, ini bentuk ketidakpedulian. Kadang-kadang kita nggak peduli kepada orang yang susah, ya, dan kita membungkus pada hal-hal yang rohani. Kita bilang, kurang berdoa itu. Ya, ini bangsa Indonesia sudah terlalu jauh dari Tuhan. Oke deh, seperti itu. Tapi kadangkala sesuatu yang positif itu kita bungkus dengan bahasa rohani. Nah, dari keempat tipe tadi, ya, mungkin kita pernah menjadi salah satunya atau bahkan gabungan dari tipe-tipe itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan mau kita berhenti untuk reaksi-reaksi ini? Tentu tidak. Ya, semua reaksi ini jika tidak dikelola dengan iman yang benar akan membawa kita jauh dari panggilan kita sebenarnya. Oke, setelah kita lihat berbagai macam tipe reaksi yang seringkali menjebak kita, sekarang kita bahas solusinya berdasarkan firman Tuhan. Bible menawarkan sebuah respon yang radikal dan pasti berbeda dengan cara kita merespon. Jadi yang pertama, pernahkah Anda membaca firman Tuhan yang berkata, "Kamulah
terang dunia, kamulah garam dunia. Ya, itu dituliskan dalam Matius 15 ayat 13 sampai 16. Kamulah garam dunia dan terang dunia. Jadi ini merupakan sebuah jawaban untuk sinis, orang-orang yang suka sinis, apatis dan sinis. Garam itu kerjanya efektif justru di tengah daging yang berpotensi busuk. Sikap apatis adalah penolakan untuk menjadi garam. Jadi jika kita apatis, kita sinis, maka kita tidak akan pernah jadi garam. Jadi bagi Anda-Anda yang suka sinis dan apatis, mulailah dari hal yang kecil di lingkungan kita, jadilah garam dan terang dunia. Ya, jadi garam dan terang dunia. Jadi kita ngomongnya pasti benar dan tingkah laku kita seperti itu, integritas kita. Nah, jawaban untuk orang yang suka marah-marah nih. Baca langsung marah, langsung komen marah. Terang itu, sekali lagi, kamulah terang dunia. Terang itu menyingkapkan kegelapan. Bukan dengan cara bakar rumahnya. Dengan kemarahan kita bakar semuanya. Tapi dengan bersinar, kita jadi terang. Ya, kritik yang kita sampaikan itu harus tujuannya membangun, bukan untuk membakar. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk menanamkan benih kebencian. Ini jawabannya, terang dan garam. Ya. Jadi, jangan mengutuk. Biasanya kasar, kutukan demi kutukan. Ayo doakan. Nah, kemudian untuk mereka yang suka cemas, khawatir, takut, pokoknya cari baca, suka baca berita yang ngeri-ngeri, horor-horor, yang nggak menyenangkan, itu dia senang. Tapi ini, dia cemas, dia tambah takut. Nah, bagi Anda yang suka cemas, doa adalah cara kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang berdaulat atas sejarah bangsa ini. Ingat, 80 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia telah berjalan dan itu oleh anugerah Tuhan. Jadi dengan tindakan iman, ya, beban pemerintah itu bukan ditaruh di pundakmu, gitu ya. Jadi dalam doa serahkan saja segala kekhawatiran, ya, pemerintah yang akan mengangkatnya, gitu ya. Doakan, mari doakan. Kemudian ada juga yang positif pikirannya, tetapi menyangkal iman yang sejati. Ya, positif bagus. Dia tidak menutup mata pada masalah, tapi justru imanlah yang memberi keberanian untuk melihat masalah dan membawanya kepada Tuhan. Lihat masalah, bawa kepada Tuhan dalam doa. Minta intervensi Tuhan. Kalau memang sukar pemerintah, ada Tuhan yang bisa mengintervensinya. Ya, jadi ada menaruh harapan pada fondasi yang benar. Harapan kita bukan pada figur politik sebagaimana yang kita sudah pilih. Ya, mereka juga manusia biasa. Tapi harapan kita letakkan kepada Tuhan sehingga Tuhan akan memakai para pemimpin-pemimpin kita pada figur-figur politik kita. Dan percaya Tuhan pasti membebaskan kita dari siklus kekecewaan. Ya, inilah realita yang terjadi dalam hidup kita. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana menjadi konstruktif, ya, reaksi yang baik. Mari, jadi kita ini dipanggil bukan untuk jadi orang sinis atau pesimis, jadi pemarah atau cemas atau naif, ya. Tapi kita ini dipanggil untuk menjadi agen-agen perubahan yang penuh harapan. Wah, jadi agen perubahan. Ada sebuah transformasi, gitu ya. Kalau begitu bagaimana caranya? Apakah hanya sekedar ngobrol saja? Nah, saya kasih ada langkah-langkah praktis, ya. Ya, langkah-langkah praktis ini akan menolong kita untuk melawan reaksi si pengarah. Pemarah-pemarah itu memang harus dilawan dengan hal yang praktis. Jadi,
kita harusnya, orang percaya, orang Kristen, harusnya menjadi suara-suara yang menenangkan, bukan yang memprovokasi. Banyak sekali itu saya baca provokasi-provokasi. Selalu ada ya provokasi. Ya, kemudian itu di lingkaran masyarakat gitu ya. Jadi suara yang menenangkan. Dalam setiap pertemuan atau apapun juga di media sosial, jadilah suara yang menenangkan. Jika Anda berada di sebuah lingkungan, ya, ketemu orang-orang yang sinis dan apatis, ya, buktikan bahwa perubahan sekecil apapun itu pasti bermakna. Ya, itu pasti bermakna. Kita juga harus punya ruang doa. Ya, karena doa adalah jangkar bagi orang-orang yang penuh dengan kecemasan, ketakutan. Ya, supaya kita dapat menolak hal-hal yang negatif dalam doa, pengharapan kepada Tuhan. Jadi teman-teman, dalam obras kali ini kita tadi belajar tentang 4 tipe reaksi umum terhadap kondisi bangsa. Dan kita menemukan bahwa iman di dalam Kristus itu memanggil kita kepada jalan yang benar. Jadi garam dan jadi terang. Dan juga berdoa bagi bangsa ini. Jadi sobat obras, jangan resah. Resah itu manusiawi, tapi jangan berhenti di situ. Kita bukan cuma penonton yang sinis, melainkan orang yang dipanggil untuk jadi terang. Ingat, doa kita bukan suara kecil yang hilang, tetapi senjata iman yang bisa mengubah keadaan negeri kita. Maka daripada tenggelam dalam kecemasan atau sekedar marah-marah di dalam komentar dunia sosial, mari kita tetap memilih untuk tetap berharap, tetap berdoa, dan tetap melangkah dengan kasih. Karena negeri ini butuh lebih dari komentar-komentar. Jadi, kebutuhan kita adalah terus berharap kepada Tuhan yang akan memberkati negeri ini. Oke, sampai jumpa di obras berikutnya. Tetap resah tapi jangan pasrah, karena Tuhan masih berdaulat atas negeri kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.